Bismillahi ma sya Allah la yashuqul khair illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su' illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa nu'adzim ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Masih semangat ya? Masya Allah. Berarti kalau semangat ini tidak bakal kena corona. Anda tahu corona ini apa? Corona ini yang dilakukan yang di belakang ini. Kopi, rokok enak. Ada maknahul corona. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin ya rabbal. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim ulama, para habaib, para cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Haj Abuya Uci Turtusi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusannya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati Bapak TNI, Bapak Kapolres. Ada Bapak Kapolres tadi? Sebetulnya tadi itu nasihat saja supaya kita sehat. Iya, kalau sehat pasti nah, mudah-mudahan kita sehat semua dan selamat semua. Dan yang saya hormati keluarga besar pesantren Al Istiqlaliyah, dan juga yang saya muliakan dan saya cintai para muhibbin, para pecinta Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa wa sirrahu. Mudah-mudahan kita semua jadi pecinta-pecintanya. Mudah-mudahan kita diaku murid. Dan hari ini menjadikan sebab kita untuk menjadikan tali erat dengan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati semua panitia hall Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda usahakan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum saya mulai, luar biasa perjalanan menjelang acara hall Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Guru kita yang mulia Kiai Haj Uci Turtusi sampai turun dia ke makom-makom guru-gurunya, memohon isyarah, memohon petunjuk. Masya Allah. Setelah beliau bertemu dengan arwah-arwah gurunya sampai di Banten semua, beliau mendapatkan basiroh, kabar gembira bahwa hall Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap dilaksanakan, dan masyarakat yang datang tambah ramai, tambah berkah. Dan luar biasanya guru kita ini sudah didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk selalu jangan sampai ditunda, karena ini amanat dari Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita yang hadir ini
semuanya hajat dunia wal akhirah. Berkatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah kabulkan semuanya. Niat kita yang kemarin kurang sehat disehatkan berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang rezekinya sempit diluaskan rezekinya. Yang jauh ba'idu minallah, jauh dari Allah, berkat Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani didekatkan berkatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan yang belum punya jodoh kok amin semua ini, belum kawin semua ini. Di belakang itu Anda itu istri-istri Anda. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh Allah gampangkan jodohnya. Dan yang sudah kawin mudah-mudahan menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Pokoknya pagi ini semuanya insya Allah tidak pulang sia-sia, membawa kabar gembira, membawa hadiah datangnya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah pada pagi yang mulia ini. Saya yakin yang datang bukan manusia saja ini. Karena apa? Dzikrus sholihin tanzilur rahmat. Mengingat orang soleh akan dapat tujuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bicarakan ini orang soleh, aulia Allah, orang keramat, Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan saya yakin dan kita semuanya yakin beliau hadir di tengah-tengah kita. Kalau beliau hadir, otomatis kakek beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kita semuanya. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah, tadi sudah diceritakan manakib bahasa Sunda. Saya orang Jawa paling susah ngerti bahasa Sunda. Saya sekarang mau bicara bahasa sinetron saja. Tahu sinetron? Ya, bahasa sinetron ini. Nah, ini luar biasa ini. Ikhwan muslimin rahimakumullah, itu tadi banyak cerita keramat-keramat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Yang diceritakan tadi suatu kewalian yang diberikan oleh Allah, suatu keistimewaan kepada seorang hamba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentu Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan kewalian bukan mudah hadirin. Bukan hanya duduk-duduk saja, bukan cuma ngobrol-ngobrol saja ngalor ngidur nggak ada artinya, nggak bakal jadi wali. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan ketika dia masih kecil sudah luar biasa menuntut ilmu. Bahkan diceritakan ketika beliau lahir dalam keadaan yatim. Setelah lahir beberapa bulan abahnya meninggal. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini dilahirkan di suatu kota kecil, Al-Kailani atau Al-Jilani, di kota Persia, perbatasan antara kota Irak dan Iran. Kota kecil yang dimana tidak banyak ulamanya, tidak banyak madrasah atau sekolahnya, tidak banyak. Maka ketika kecil ibunya mewasiatkan, wahai anakku Abdul Qadir, ini wasiat dari ayah kamu. Sesungguhnya engkau diperintahkan untuk pergi meninggalkan kota Jailani menuju kota Baghdad untuk menuntut ilmu. Dan diberikan uang saku waktu itu ibunya 40 dirham.
40 dirham ini, 1 dirham kalau diduitkan di Indonesia ini sama dengan 4 juta. Ya Anda kalikan sendiri, 4 juta kali 40. Banyak. Maka disisipkan di kantongnya Syekh Abdul Qadir Jailani oleh ibunya tadi untuk bekal menuntut ilmu menuju kota Baghdad, Irak. Tetapi sebelum berangkat, Syekh Abdul Qadir Jailani dititipkan pelajaran oleh ibunya. Ya Abdul Qadir, la takdib ala ahad. Jangan kamu berbohong kepada siapapun. La takdib ala ahad. Jangan engkau berbohong kepada siapapun. Maka berangkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berserta rombongan dari Persia. Ikhwan muslimin rahimakumullah, pecinta Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Di tengah perjalanan dirampok, bertemu dengan perampok. Maka semua yang ikut dalam rombongan kafilah itu tadi semuanya dirampas hartanya. Dirampas hartanya oleh, bukan bajak laut ini, bajak padang pasir. Karena waktu itu kan di padang pasir. Perampok ini mengambil semua hartanya orang yang ikut dalam rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka salah satu perampok memerhatikan, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waktu itu masih kecil. Maka ditanya, wahai fulan, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa untuk bekal dalam perjalanan ini? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ingat pesan ibunda, la takdib ala ahad. Dia terus terang, saya dibawa oleh ibu saya uang saku 40 dinar, 40 dirham. Di mana uang itu? Maka diberikan. Ini, Anda mau ambil, silakan ambil. Ini rampok bingung. Semuanya yang dirampok ini kadang nggak ngaku. Tapi ini dengan lugunya, dengan jujurnya ngaku, maka dia teriak kepada pemimpin rampoknya, "Hei, tuanku, ini ada orang yang lain yang luar biasa." Maka kepala perampok tadi menghampiri. Kenapa dengan anak ini? Dia jujur kepada kita bahwa dia membawa duit dan dia tunjukkan tempat duitnya di mana. Maka terenyuh hati perampok tadi, langsung menangis. Sekala itu dia mengatakan, wahai para perampok, anak sekecil ini bisa jujur, anak muda ini jujur. Kita yang sudah tua ini, yang lama merampok ini, belum pernah jujur sama sekali. Maka ditanya, wahai fulan, kenapa kamu jujur? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan Rasul melalui ibu saya untuk tidak berbohong. Maka Anda tanya, apakah saya punya uang? Apakah saya bawa uang? Maka saya katakan yang sejujurnya. Maka detik itu juga para perampok sujud di depannya Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung mengakui bahwa ini adalah orang yang soleh yang harus kita ikuti. Maka disebutkan dalam riwayat, salah satu murid pertamanya adalah perampok yang merampok Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Jadi kalau jadi wali ini Pak harus jujur. Kalau kita kan tiap hari bohong, ya sedikit aja bohong, apalagi yang punya istri 2. Nggak usah tersinggung. Kalau tersinggung salahnya saya disuruh bicara ya. Jujur. Tapi kalau sudah punya istri 2 bahaya Pak, pecah keluarga Anda ya. Tapi jujur ini yang mengangkat derajat seseorang menjadi kewalian. Coba setiap hari kita berusaha jujur, jangan sering bohong.
Karena bohong ini Pak, kata Nabi SAW, bisa menggelapkan wajah Anda. Al-kidbu nusawwirul wajhu. Kedip, berbohong, ini bisa membuat wajah Anda gelap. Maka lihat, ini wajahnya terang apa gelap? Wah, banyak bohongnya berarti ini. Ya, jadi usahakan paling tidak kita mencintai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba setiap hari kita jujur. Jujur kepada keluarga, jujur kepada siapa saja, jujur kepada siapa yang kita tanyai, kita jujur. Insya Allah dengan kejujuran tadi diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi, kalau jadi wali itu tidak gampang Pak. Ibadahnya luar biasa. Diceritakan satu khadamnya, Al-Futuhul Al-Harami namanya, dia menjadi khaddamnya Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun. 40 tahun dia mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia menyaksikan bagaimana mujahadahnya, bagaimana ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka setiap hari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sembahyang subuh Pak, wudhunya di sholat isya. Subuh tidak usah wudhu lagi karena masih tidak batal. Jadi setelah Syekh Abdul Qadir Jailani ini sholat isya, dia berzikir, lalu kata hadamnya tadi, sepertiga malam digunakan untuk baca Al-Quran, sepertiganya lagi untuk berzikir kepada Allah, dan sisanya dia kholwat, dia masuk ke kamarnya sampai datangnya subuh. Ini dilakukan bertahun-tahun istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Maka Allah mengangkat derajat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi saya katakan tidak gampang Pak jadi wali. Sekarang banyak ngaku wali ya. Bahaya ini. Nanti tidak sembahyang ngaku wali. Ya, tidak puasa ngaku wali. Pokoknya saya dapat isyarah, suara mimpi saya jadi wali. Meskipun ibadahnya kocar-kacir. Ini bohong. Ini dusta. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka dia selalu ingin dekat kepada Allah. Caranya bagaimana? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi semua larangannya. Apapun larangan itu, maka Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah, banyak sekali pujian-pujian kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satunya Ad-Dhahabi. Kalau Ad-Dhahabi itu memuji seseorang, ini bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau bahasa sekarang ini Ad-Dhahabi ini aulia besar. Kalau dia sudah memuji, maka manusia itu yang dipujinya pasti orang yang luar biasa. Dia mengatakan Abdul Qadir adalah muhyiddin, penghidup agama, menghidupkan agama, cahaya daripada agama. Dan Al-Imam Nawawi, dia mengatakan dialah Syekh Abdul Qadir Jailani, teguh dalam keimanannya, takutnya kepada Allah luar biasa. Dan banyak lagi pujian-pujian ulama yang besar. Bahkan Imam Ahmad As-Sagalani luar biasa mencukil dalam kitabnya yang menceritakan kekeramatan beliau. Jadi wali ini Pak, tidak moro-moro jadi wali. Ada yang ngakui di atasnya wali. Ya, ini tidak diakui wali, ngaku sendiri jadi wali. Saya ini wali. Wali masih senang makan ketoprak, ya. Bukan wali ini Pak ya. Wali sore nonton TV, entar lagi tidur ngorok. Bukan wali ini. Subuhnya jam 6, jam setengah 7. Hah? Ada wali begitu? Maka hati-hati hadirin. Di zaman akhir zaman ini banyak yang begitu. Kita lihat, mohon maaf saya tidak memuji, Abuya
Guru kita yang mulia ini tiap hari disibukkan dengan mengaji. Tiap hari mujahadah beliau. Padahal beliau juga punya keluarga, Pak. Setiap hari melayani umat. Apa masalah umat diselesaikan. Kesusahan-kesusahan manusia yang datang kepada beliau, dia pecahkan, dia berikan jalan. Mudah-mudahan beliau salah satu walinya Allah. Amin ya rabbal. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Kalau sudah begitu, kalau orang sudah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji. Anggap saja sekolah, kalau Anda mau naik kelas, meskipun Anda bintang kelas, paling pinter satu kelas, paling pinter satu sekolahan, tetap ikut ujian. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar bukan tanggung, Pak. Ya. Bukan setahun, 2 tahun tahu-tahu jadi wali. Mondok tahu-tahu 2, 3 tahun, 4 tahun berangkat mondok, pulang-pulang jadi wali. Tetapi tidak. Beliau ini di dalam mencari ilmunya diceritakan sampai 33 tahun menuntut ilmu. Bahkan ibunya pun tidak tahu kabarnya bagaimana. Dan uang yang tadi yang saya ceritakan 40 dinar, paling berapa bulan itu sudah habis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kezuhudannya, kehati-hatiannya, sehingga ketika uangnya habis, dia izzah, bukan seorang peminta-minta. Ya, kalau orang sering minta-minta ini mungkin sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali bosen, Pak. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani seorang yang terhindar daripada sifat yang memalukan. Maka kalau sudah lapar, dia ini cari sungai. Kebetulan sungai yang mengalir tadi itu kalau orang pasar di Baghdad sana, kalau barangnya sudah tidak laku, maka sayur-sayurnya itu dibuang di sungai tadi. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengambilnya untuk mengisi perutnya agar semangat dalam belajarnya, agar kuat dalam menuntut ilmunya. Ini mujahadah beliau. Tetapi suatu ketika, karena banyak orang yang lapar, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengulangi datang ke sungai tersebut, sudah banyak, Pak, yang ngambil bekas makanan orang pasar tadi. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani tidak dapat sama sekali. Maka dia balik. Besoknya datang, habis lagi dimakan orang-orang yang lapar. Sampai 3 hari. Sampai 3 hari diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan gemeter karena kurang makan. Maka dia duduk di suatu tempat musola. Dia duduk dengan keadaan lapar, dia tahan. Tahu-tahu ada seorang pemuda ganteng. Pemuda ganteng dengan membawa roti serta membawa daging. Maka dia duduk agak jauh dari Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani sambil makan. Melihat begitu, Syekh Abdul Qadir Jailani terperanjat. Loh, ini orang makan nggak tawar-tawar ini. Saya ini sudah gak makan 3 hari, lihat orang makan roti sama daging luar biasa. Jadi digambarkan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika melihat orang laki-laki itu mengunyah, dia juga mengunyah saking laparnya. Jadi kalau mulutnya dibuka, ikut buka juga karena saking laparnya. Maka pemuda tadi melihat ini orang aneh ini. Saya makan, mulut saya terbuka, dia ikut buka. Padahal nggak masuk makanan di mulutnya. Saya ngunyah makanan, dia tidak ngunyah makanan. Maka didekati, ditanya, wahai fulan, siapa nama kamu? Dari mana kamu ini? Maka dibilang, saya Abdul Qadir. Makanan tadi yang dimakan pemuda tadi udah habis.
Saya Abdul Qadir Al-Jailani dari Jailani sana. Maka pemuda tadi tetap ranjat. Hah? Anda Abdul Qadir Al-Jailani? Siapa bapak kamu? Disebutkan bapaknya, Abu Saleh. Ibu kamu? Ummul Khair Fatimah. Dia kaget. Astagfirullah, beristighfar. Astagfirullahaladzim. Wahai Abdul Qadir, saya ini tetangga kamu. Saya ini dititipkan uang oleh ibumu berserta roti untuk mengirimkan kepadamu. Tetapi saya putus asa. Anda tidak saya ketemukan di mana-mana. Tetapi di musola ini, subhanallah, Allah mengetemukan kamu dengan saya. Tapi mohon maaf, wahai Abdul Qadir, roti yang saya makan, yang dititipkan ibumu, sudah habis saya makan semua. Sehingga saya kalau kelaparan makan daging bangkai. Tadi itu daging bangkai saya makan. Tetapi uangnya masih utuh. Maka diberikan oleh pemuda tadi, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini uang titipan dari ibumu. Saya minta ridhonya roti yang sudah saya makan untuk bertahan hidup di beberapa hari mencari keberadaanku. Luar biasa Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia tahan lapar, Pak. Tidak makan. Ya. Kira-kira kita gak makan satu hari aja gimana, Pak? Majelis ini misalkan pulang gak dikasih makan, kira-kira ridho hati panjenengan? Hah? Berkah sama makan lebih bagus mana? Bener? Berarti Abuya besok gak usah beli sapi kita. Cukup doa saja berkah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Luar biasa memang kekeramatan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ketika dia mujahadah, dia berteman dengan dua orang. Satu katakanlah, ini ngambil contoh aja, mohon maaf, Haji Rusdi sama Haji siapa? Kok tahu? Oh, terkenal dia ya? Masya Allah. Kalau terkenal ini berarti diakui murid oleh Abuya ini, kesayangannya Abuya. Haji Pendi sama Haji Rusdi, saya katakan begitu saja. Dan saya Abdul Qadir Jailaninya, biar gampang. Maka tiga orang ini diskusi. Wahai Abdul Qadir, katanya Haji Rusdi, di sana itu ada Qutbul Ghaus, wali yang luar biasa. Maka Haji Pendi mengatakan, kamu tidak ingin ke sana mengunjungi Qutbul Ghaus tadi? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani kaget. Baik, saya ingin ketemu. Ayo kita jalan. Di dalam perjalanan ngomong, wahai Abdul Qadir, Haji Rusdi tanya sama saya, wahai Abdul Qadir, kalau kamu ketemu Qutbul Ghaus ini, apa yang akan kamu sampaikan? Kata saya, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, saya kan mengharapkan berkah dari beliau, gak apa-apa kan? Saya akan mencium tangannya, saya akan meminta berkah, dan saya ingin memandang yang namanya Qutbul Ghaus tadi. Ini jawaban saya. Wahai Haji Rusdi, bagaimana kamu ketemu Qutbul Ghaus ini? Kata Haji Rusdi, saya nggak percaya. Belum percaya. Ada wali kah sekarang ini? Nggak ada. Ya sudah, kita coba, kita dengar kabarnya Qutbul Ghaus ini gimana. Kita coba saja. Tapi saya nggak percaya. Yang Haji Pendi mengatakan, wahai Haji Pendi, apa yang kamu sampaikan? Haji Pendi mengatakan, kalau wali itu segala pertanyaan yang sulit pun bisa dijawab. Saya percaya kalau dia bisa jawab pertanyaan saya, dan saya akan berikan pertanyaan yang sulit kepada yang katanya Qutbul Ghaus tadi. Maka berangkat
Haji Rusdi, Haji Pendi, saya. Karena dia sudah jadi wali. Amin ya Rabbal. Maka sampai di rumahnya Qutbul Ghaus, ternyata Al-Ghaus ini langsung keluar rumah. Dikasaf 3 orang ini. 3 orang ini nggak usah ngomong, langsung dikasaf, Pak. Haji Rusdi, saya tahu Anda tidak yakin dengan saya. Tidak yakin dengan saya. Tetapi saya melihat tulisan di Lauhin Mahfud, kamu akan tergoda dengan dunia. Bahkan dunia kamu sangat menyibukkan kamu, sampai-sampai dia menyebutkan Qutbul Ghaus ini sampai dunianya sampai di hidungnya begini. Dia nunjuk seperti ini. Karena banyaknya dunianya, sibuknya dengan dunia. Ini dikasaf karena tulisannya di Lauhin Mahfud. Wahai kamu Haji Pendi, nah. Kamu tadi ingin, hatimu tidak baik ini. Saya tahu pertanyaan kamu apa, sekarang saya jawab. Pertanyaan disebutkan, jawabannya disebutkan. Wahai Haji Pendi, tulisan kamu di Lauhin Mahfud ini akan terhempas imanmu dari hatimu. Naudzubillah. Mudah-mudahan beliau tetap beriman kepada Allah, istiqomah, husnul khotimah, amin ya Rabbal. Maka saya dikasaf juga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, engkau wahai murid, langsung disebut murid dia. Diangkat murid. Engkau hatimu dipenuhi dengan hati yang husnudzon, berprasangka baik. Maka tulisan di Lauhin Mahfud, kamu akan menjadi orang yang luar biasa, orang istimewa, bahkan engkau akan jadi orang wali dan membawahi kakimu tadi menginjak bahu-bahu orang-orang alim. Ini dikasaf semua 3 orang ini, saya, Haji Pendi, Haji Rus. Maka selang beberapa tahun, luar biasa. Saya cerita saya dulu aja dah, kasihan mereka ini ya, nasibnya tidak enak ini pasti ya. Luar biasa. Dikasaf tadi berapa tahun, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi wali Allah yang kekeramatannya bukan di Baghdad ini, bukan tidak ada orang keramat, Pak. Semua wali-wali di Baghdad tadi di bawah telapak kakinya Sultan Aulia Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Cocok dengan kasafnya orang Qutbul Ghaus tadi. Maka Haji Rusdi, nah ini Haji Rusdi, dia waktu itu pemerintahan Abbasiyah dipanggil oleh raja. Haji Rusdi, sini. Anda sekarang, karena jadi ulama semua ini, 3-3 ini jadi ulama, bukan orang sembarangan. Saya ulama, beliau ulama, Haji Pendi ulama dan terkenal. Haji Rusdi, karena kamu alim, kamu sekarang aku jadikan hakim atau qadhi. Maka diangkat Haji Rusdi jadi qadhi di kerajaan. Maka berhubung jadi qadhi, Pak, yang datang ini orang kaya semua. Ingin hukum tadi diringankan dengan membawa uang hadiah kepada Haji Rusdi. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap hari dia sibuk menemui tamunya. Setiap hari dia sibuk menghitung hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang ingin diselesaikan hukumnya oleh Haji Rusdi. Sampai-sampai dia melepaskan ibadahnya kacar-kacir sesuai dengan yang dikasaf oleh Qutbul Ghaus.
Tapi kaya dia, Pak. Kaya. Cuma nggak jadi wali akhirnya. Nggak jadi wali, nggak jadi ulama. Iya, karena ulama nggak mungkin, Pak, disogok mau. Ada ulama disogok mau? Ulama amplop ya, supaya naudzubillah, tidak begitu. Ulama ini melayani umat. Al ulama humul wasitoh bainan nabi wa ummati. Ulama ini jadi wasitoh, penghubung antara nabi dengan umatnya. Tidak langsung umat itu ketemu nabi, tidak, tetapi melalui ulama, melalui para alim, para wali. Kalau kita yang hadir di sini cinta kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, akan dihubungkan nanti dengan kakeknya Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini ulama yang benar, Pak. Sudah selesai aja, bagus saja itu, sudah itu. Yang terakhir Haji Pendi. Dia diberi hadiah orang kaya. Karena dia alim, ulama, diberi hadiah. Wahai Haji Pendi, kamu aku berikan duit, bangun madrasah, bangun masjid yang besar, dan kamu ngajar di situ sebagai ulama, sebagai khalifahnya. Maka uang ini banyak diterima oleh Haji Pendi, dibangun. Tidak kursi, Pak, tidak. Tidak dibohongi, tidak. Karena ulama dia. Maka dibangunkan semua ini. Jadi masjid, jadi majelis. Suatu ketika waktu dohor menjelang, karena dia khalifah, dia naik ke atas. Kebetulan masjidnya ada menara begitu. Ketika sudah masuk sholat dohor, dia mau adzan. Tetapi ketika mau adzan ini, karena di negara Arab itu rumah itu loteng semua, Pak, ya, tingkat semua. Dia melihat wanita yang agak terbuka auratnya. Wah, ini kalau urusan aurat seneng ini, barang dalam ini ya. Menyingkap karena kena angin. Dilihat perempuan tadi cantik, kayaknya masih gadis ini. Maka nggak jadi adzan Haji Pendi, Pak. Turun karena deket, dihampiri, ditanya, wahai gadis, wahai fulana, apakah kamu sudah kawin? Saya belum kawin. Wah, subhanallah, ditanya begitu, gadis tadi jatuh cinta langsung sama Haji Pendi. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan ketika dia mengatakan, wahai fulan, saya dengar Anda ini orang alim, Anda tampan, Anda tanya tadi, hatiku tergetar. Apakah kamu juga punya istri? Katanya galak. Tidak, kata Haji Pendi langsung, ternyata tidak. Cepat kilat dia bilang tidak. Nah, subhanallah, Haji Pendi juga dengan perempuan mengatakan begitu, dia langsung jatuh cinta, mati lagi, buta lagi. Sekarang begini saja, kata Haji Pendi, tidak usah lama-lama, saya sudah jatuh cinta sama kamu, kamu juga jatuh cinta sama saya, ayo kawin saja. Kata perempuan tadi, boleh, boleh kamu kawini saya sekarang pun boleh, tapi mohon maaf, agama saya Nasrani. Ya benar, perempuan tadi mengatakan agama saya Nasrani, saya tidak sesuai dengan agama kamu, apakah kamu mau? Maka dikatakan cinta ini buta, Pak. Maka Haji Pendi tadi saking terperanjat kena pandangan pertama, sesuai dengan lagunya Arafik ini ya,
langsung jatuh cinta dan naudzubillah dia melepaskan keimanannya, kawin dengan anak Nasrani ini. Mudah-mudahan beliau ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji Pandi istiqomah, ibadah, selalu ngaji di sini. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimakumullah. Inilah perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang luar biasa. Bahkan sekelas Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih ada orang gak seneng sama dia, Pak. Tidak semuanya wali ini disenangi orang, Pak. Jadi Anda kalau jadi ustadz tidak disenangi orang biasa, belum wali aja, Kak. Ya? Jadi takmir masjid dibenci orang biasa. Jangan Anda marah. Ini Tuan Syekh dibenci sama orang kaya, saudagar. Kaya, saudagar. Maka diriwayatkan ketika sholat Jumat, ini kebetulan yang jadi khotib Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Maka orang kaya tadi melihat, waduh, ini orang yang saya benci ini. Ini yang dikatakan wali, saya tidak percaya kalau dia wali. Maka dia duduk paling belakang. Subhanallah, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani naik ke mimbarnya baca khutbah, orang yang kaya tadi diberikan sakit perut yang luar biasa, mules, mau ke toilet, BAB. Ditahan. Waktu itu khutbahnya panjang, tidak kuat. Kalau saya keluar nanti jadi perhatian. Maka Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai mata hati, ma'rifat billah, tahu ini orang yang benci saya ini lagi sakit perut. Dia pingin BAB. Maka sambil khutbah dia turun dari mimbarnya, tetap membaca khutbah begitu. Maka dipanggil, kamu mau ke BAB ya? Sini. Syekh Abdul Qadir Jailani membuka jubahnya. Dibuka jubahnya, dimasukkan orang kaya tadi yang benci tadi, yang lagi mules tadi. Dibukakan orang tadi, kata orang tadi, saya seakan-akan dibawa terbang. Tahu-tahu saya di suatu lembah ada sungainya. Wah, ini bener nih, saya mau BAB. Maka dia BAB. Mohon maaf, setelah BAB dia sadar, saya di mana ini? Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahu. Diambil lagi orang tadi itu, Pak. Kembali lagi ikut khutbah sampai sholat Jumat yang imamnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah selesai dia mengakui, ini seorang wali luar biasa ini. Dia mengakui saja. Dia tidak bicara apa-apa dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dia pulang begitu saja. Sampai di rumahnya mau buka pintu, dia lupa kuncinya. Rumah ketinggalan. Lalu dia pergi balik lagi ke masjid. Dicari kunci di mana dia sholat, di sela-selanya tidak diketemukan. Sampai di mana di jalan dia teliti jalannya yang ke masjid tadi, tidak diketemukan kunci rumahnya tadi. Terpaksa orang kaya tadi dalam hatinya mengatakan, baru kenal wali sudah saya dicoba ini, kunci saya hilang. Maka dia bikin kunci palsu, mau tidak mau, karena rumahnya nggak bisa dibuka kalau nggak ada kuncinya. Maka dia bikin kunci, masuk rumahnya. Selang beberapa hari, karena dia saudagar, dia ini biasa pergi keluar kota bawa barang dagangannya. Maka dia bawa teman-temannya saudagar juga. Ayo kita berdagang. Suatu kota ini ada keramaian, kita datang sana, kita berjualan. Maka berangkat saudagar tadi. Subhanallah, di tengah perjalanan dia melihat lembah. Dia berhenti. Loh, ini lembah yang kemarin saya
Pas sholat Jumat, masuk dalam jubahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia berhenti, dia biarkan temannya untuk jalan, dia langsung masuk ke lembah tadi. Dilihat sesuai dengan waktu dia BAB, ada sungainya. Subhanallah, dia melihat sungai, mau berdiri, ada dahan itu, kuncinya tercentel di dahan tadi, Pak. Karena cepet-cepetan tadi dia lupa, kuncinya tercentel. Maka diketemukan kuncinya, langsung dia balik menghadap kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, membaiat dia jadi muridnya radhiyallahu an. Inilah suatu bukti bahwa Allah memberikan suatu kewalian kepada seseorang yang tidak gampang dilakukan dengan biasa-biasa saja. Mujahadahnya biasa, ibadahnya biasa. Pengajian datang kalau pas gak hujan. Kalau gerintik-rintik kecilongok ini dia males. Jangan-jangan hujannya deras gak bisa pulang, masuk angin, pusing kepala ya. Tetapi Allah menguji kepada seseorang hamba apabila dia dekat dengan Allah, lebih mengutamakan Allah, maka Allah akan berikan keistimewaannya. Sesuai dengan magalah Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ibadun kiramun, hamba-hamba yang mulia ini asarallahu rabbahum fa'asarahum wahtasahum biwilayah. Orang-orang yang mendahulukan Allah pasti akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengistimewakan Allah, maka dia akan diistimewakan Allah. Wahtasahum biwilayah, berikan kekhususan menjadi wali-walinya Allah. Lebih dia ini ngaji daripada nonton bola. Di siang hari orang sibuk makan, dia puasa. Di malam hari orang nyenyak tidur, dia ibadah tahajud kepada Allah, baca Quran sampai subuh. Maka ini keistimewaan dan akan diberikan wilayah kewalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mengistimewakan Allah, mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Amin ya rabbal. Yang terakhir, puncak daripada ujian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini yang dibawakan oleh seorang ulama besar namanya Syekh Saleh Al-Fauzani. Dia memberikan cerita, pernah suatu saat di siang hari, ini ujian yang paling berat. Di siang hari Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah pakai sandal atau sepatu, apalagi sepatu nggak pernah. Dia jalan kaki. Waktu itu musim panas. Musim panas. Subhanallah, di dalam safarnya, dalam perjalanannya, itu awan tahu-tahu menutup matahari. Seakan-akan awan tadi menepis daripada panasnya matahari agar tidak kena kepala atau badan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menengadahkan kepala, melihat, oh, ini mendung tapi kok di sana panas. Tahu-tahu nada munadin, suara dari atas langit mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Ya Abdul Qadir, saya Tuhanmu. Hah? Antallah, katanya Abdul Qadir. La ilaha illahu, yang tidak boleh disembah selain engkau. Suara tadi berulang-ulang mengatakan, ana rabbuk, saya Tuhanmu wahai Abdul Qadir. Maka didiamkan oleh Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Maka ada suara lagi. Ya Abdul Qadir, wa qad halaltu laka ma haramtu ilaika ya Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, yang katanya Tuhan tadi, telah aku halalkan
apa-apa yang diharamkan kepada Allah kepadamu. Istilah lain, Syekh Abdul Qadir Jailani boleh memakan barang haram, boleh minuman khamar, boleh mabuk, boleh berzina. Maka Syekh Abdul Qadir mendengar suara tadi, wahai pembohong, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, aduwullah, musuhnya Allah, anta syaitan, engkau syaitan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani tetap berjalan. Setelah bilang begitu, awan tadi terpecah, hilang. Maka setan datang lagi, ya Abdul Qadir, kenapa kamu tahu saya ini setan? Yafrah minni, engkau telah selamat daripada aku. Padahal kata setan tadi, saya sudah menjerumuskan seperti kamu, wali yang dikatakan wali ini, 70 wali terjerumus dalam godaanku. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, fa innahu min ba'di Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahlilan wa la tahrimna. Sesungguhnya aku berpegang teguh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang hak mengatakan ini halal sekarang atau sekarang mengatakan hak ini haram kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah setan yang nyata. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani terlepas daripada godaan setan. Dan yang paling tragis, ketika dia perjalanan tengah malam, dia mau masuk ke zawiyah suatu gurunya. Tetapi karena malam ditutup zawiyah tadi. Waktu itu musim dingin, hadirin. Musim dingin. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani karena tawaduk, dia takut membangunkan gurunya, dia tidak berani mengetuk pintu guru tadi. Ini gurunya Syekh Hamad Ad-Dabbab. Ini seorang wali besar waktu itu yang juga pernah membimbing Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia tunggu, dia duduk di situ. Sebentar dia duduk karena lelah, dia tertidur, hadirin. Dalam tidurnya, mohon maaf, dia mimpi basah. Keluar air mani dari farjinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka setelah kaget, langsung Syekh Abdul Qadir Jailani mandi. Setelah mandi, dia balik ke tempat duduknya, dia duduk lagi. Subhanallah, dia tertidur, dia mimpi seperti mimpi tadi, keluar air maninya. Ini berulang-ulang sampai 17 kali. Padahal ini musim dingin. Maka ketika gurunya mengetahui ini, dia mengatakan, engkau adalah wali di atas wali. Antum sultan aulia. Engkau yang berpegang teguh dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau engkau ini dijuluki sultan aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau diceritakan, hadirin, keramat atau ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kita pulang ini bisa ditahan polisi. Tadi sudah diperingati sama polisi supaya jaga jarak. Cuman jarak kita ini tidak ada jaraknya ini. Saya mendengar tadi pesan polisi tadi bagus. Cuman dalam hati saya ada pertentangan. Mohon maaf. Ada Pak Dandim ini ya? Ada kepolisian. Saya ingat ketika salah satu aulia Allah, Syekh Ahmad Al-Badawi ini meninggal dunia. Satu orang ingin ziarah kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. Dia naik taksi. Maka dia masuk dalam mobil taksi tadi. Ceritanya masih baru ini. Maka orang taksi tadi, orang yang tadi mau ziarah tadi, mengatakan kepada sopir taksi, tolong agak cepat sedikit karena saya mau ziarah
ke Sayyid Ahmad Al-Badawi karena saya punya hajat. Maka mungkin supir tadi ini, kalau sekarang kita kenal Wahabiyin ya, orang-orang Wahabi yang mengatakan engkau ini melakukan kesirikan. Kenapa percaya kuburan? Kamu kalau punya hajat langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu datang ke kuburannya wali, ke kuburannya fulan, ke kuburan orang soleh. Tidak berlaku. Ente minta langsung sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan kabulkan. Wah, repot ini. Tapi orang yang tadi berziarah tidak menjawab. Ya sudah, saya yakin begitu. Teruskan aja. Subhanallah, orang tadi sampai dan sopir tadi saja pulang. Sesampai di rumahnya, dia diberikan makan oleh istrinya. Makan kalau di sana itu samak ikan apa yang berduri itu. Dia makan, subhanallah durinya nyantol di lehernya tadi. Yang sopir mengatakan tadi, tidak perlu kamu percaya dengan wali-wali. Ini syirik, kufur kamu. Maka dia cantol ini durinya. Cantol. Maka dia ke dokter. Berapa kali ke dokter tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia menyerah. Ini saya harus datang ke orang pinter ini. Katakanlah tabib. Tabib lain sama Habib ya. Tabib ahli pengobatan selain dokter. Maka tabib ini setengah, ya tabibnya didatangi setengah-setengah wali Pak. Banyak kan tabib setengah wali ini sekarang ya. Merangkap wali. Tapi kita doakan mudah-mudahan jadi wali ya. Kamu sakit apa ini? Kata dia, saya udah ke dokter berapa kali, tetapi duri ini tidak bisa hilang-hilang. Lalu tabib tadi mengatakan, mohon maaf, selama ini sebelum ini kamu kenapa ini? Apa yang kamu lakukan? Kata dia, saya tidak melakukan apa-apa. Tidak, coba diingat, mungkin omongan kamu atau bagaimana atau tindakan kamu. Maka dia nyantol, oh iya. Dia menceritakan, suatu saat saya mengantarkan orang mau ziarah ke Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu an. Maka tabib menyatakan, kamu ngomong apa? Saya bilang, saya tidak percaya dengan wali. Untuk apa kamu percaya dengan wali? Ini minta langsung sama Allah. Tidak ada keramat, tidak ada wali. Semua ini syirik. Maka tabib tadi mengatakan, wah, kalau sudah begini ini urusannya wali. Saya nggak bisa ngobati kan? Wali, ya ketemu wali. Dijawab begitu sama tabib. Terus bagaimana? Ya kamu datang ke kuburannya minta maaf. Mudah-mudahan dengan wasilah Sayyid Ahmad Al-Badawi, penyakit kamu bisa terobati dan hilang di dalam tenggorokanmu duri tadi. Maka mau gak mau menyerah hadirin. Iyalah sudahlah, mau sirik-sirik, pokoknya saya sembuh. Berangkat dia menuju kuburan seorang wali Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu an. Lalu dia gak ngomong apa-apa, tidak pakai zikir, tidak apa-apa, langsung duduk di kuburannya. Ya Sayyid Ahmad Al-Badawi, dia bicara begitu. Maafkan saya, kemarin saya lancang berbicara kepada kamu. Maafkan saya, kekeliruan saya. Bilang begitu saja, langsung balik. Penyakitnya masih ada. Pulang, malamnya tidur. Tidur, dia diimpikan bertemu Sayyid Ahmad Al-Badawi. Wahai fulan, kamu itu kok ngurusi kuburan saya? Kok ngurusi hall segala, ngurusi segala macam syirik? Ya, kamu tahu enggak? Ikan di laut yang kecil itu tidak dimakan ikan yang besar. Saya yang mencegah ini. Ikan kecil ini bisa hidup, bisa selamanya hidup sampai besar, tidak dimakan ikan besar, saya yang menghalanginya. Maka Allah memberikan kehidupannya. Maka terperanjat orang tadi, ternyata durinya sudah hilang hadirin. Maka jangan macam-macam dengan wali hadirin, ya. Jangan Anda bersuudzon, berprasangka buruk kepada wali-wali. Paling gampang itu husnudzonnya kepada wali yang di kuburan karena sudah meninggal. Yang husnudzon kepada yang orang-orang solihin yang di belakang kita ini sulit hadirin. Karena masih hidup, kita mandang bukan kebaikannya, malah kesalahannya, keburukannya, kekurangannya. Ini jangan sampai kita lakukan. Mereka
orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang pecinta ulama, pecinta wali-wali Allah, sekaligus pecinta Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terakhir, hadirin, kita doakan Abuya Uci Turtusi, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, selalu dipanjangkan umurnya kepada ya Allah. Selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya, anak istrinya, saudara-saudaranya semua. Dan mudah-mudahan Allah ya Rabb, berkatnya Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, pondok ini keluar, mutaharrijin keluar dari pondok ini menjadi ulama semua, menjadi murid-murid yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menyebut orang-orang solihin, maka kami mengharap hujanan rahmat, hujanan mahfirah, hujanan ampunan ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, berkat kekasih-Mu Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, jadikan sebab pertemuan ini, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengantarkan kami menjadi orang bahagia dunia wal akhirah. Orang-orang tua kami yang di dalam bumi, yang sudah meninggal, ibu bapak kami, saudara kami, anak-anak kami diampuni oleh Allah berkat Maulana Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah, yang hatinya susah, yang hatinya gelisah, gembirakan hati kamu ya Allah, senangkan hati kami ya Allah, jauhkan dari segala fitnah, jauhkan dari segala bala, berkat kekasih-Mu Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Allah ya Sami'u ya Basir. Ya Allah, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami sengaja, dosa yang tidak sengaja ya Allah. Ya Akramal Akramin, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut akan siksa-Mu ya Allah, kami takut akan adab-Mu ya Allah. Dekatkan hati kami dengan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah. Jadikan kami muridnya Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani ya Allah, sehingga hubungan kami dengan Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi hubungan terus menerus ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahimin, ya Fattah ya Razak, bukakan rezeki kami ya Allah, jangan sempitkan rezeki kami ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah, berikan berkah rezeki kami ya Allah, agar untuk ibadah kepadamu ya Allah, berkat Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Akramal Akramin, ya Allah, kami yang datang di sini banyak hajat ya Allah, hajat dunia wal akhirah ya Allah. Hajat-hajat kami yang tertunda ya Allah, segerakan ya Allah, gabulkan semuanya, mudahkan semuanya ya Allah, dengan sebabnya Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah. Ya Akramal Akramin, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah ya Rabb. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa krimil arwah minna, ya Allah, muliakan arwah-arwah kami biliga khairil anami, dekat dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah barzah kami nanti yang bisa membahagiakan kami, yang jauh dari adab-Mu ya Allah.
dan masukkan kami di surgamu ya Allah. Duduk bersama guru-guru kami ya Allah. Duduk dengan bapak-bapak kami ya Allah. Duduk dengan guru-guru kami. Duduk dengan aulia-aulia Allah. Duduk dengan Maulana Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ya Allah. Dan dudukkan kami dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Engkau maha mendengar, ya Sami, Engkau maha melihat, ya Basir. Maka terimalah permohonan kami ya Allah, dengan sebab kekasih-Mu wali Allah Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, negara kami hindarkan dari segala fitnah ya Allah. Negara kami amankan ya Allah. Jauhkan dari balak malapetaka. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf saya berdiri karena atas perintah beliau. Dan saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kasar, yang kurang pas di hati, terutama para habaib. Mohon maaf, saya tidak niat menasihati antum-antum semua. Saya menasihati diri saya dan para pecinta-pecinta Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan surganya Allah. Amin. Hadza minni wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.